Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di podcast kali ini kita akan membuat sebuah podcast penyuluhan dengan tema Kutu Kerja atau kupas tuntas tentang kesehatan reproduksi remaja. Podcast ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari Keperawatan Anak 1 dengan dosen ampu Bapak Budi Somantri, Sarjana Keperawatan, Profesi Nurse Magister Keperawatan. Kami dari kelompok 4 dari kelas Keperawatan 2A yang beranggotakan Syifa Nabilah dengan NPM 1119016, Lisna Himni Agisna dengan NPM 1119026, Dena Sania dengan NPM 1119027, Rika Apriliani dengan NPM 1119028, Astri Puspita dengan NPM 1119029, Siti Sofia dengan NPM 1119030, dan Restu Yulianti dengan NPM 1119031. Itu tadi anggota kelompok dari kelompok 4. Sekarang kita langsung aja yuk ke materi penyuluhan ini. Nah, sebelum kita ke inti dari materi penyuluhan ini, kita harus tahu dulu dong, apa sih definisi dari masa remaja itu? Masa remaja merupakan masa pemeliharaan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang telah mencapai usia 10 sampai dengan 19 tahun dengan terjadinya perubahan fisik, mental, dan psikologi yang cepat dan juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya, menurut Sibagariang dan kawan-kawan tahun 2010. Pada masa remaja terdapat tahapan-tahapannya juga nih teman-teman. Tumbuh kembangnya menuju dewasa berdasarkan kematangan psikososial dan seksualnya, semua remaja pasti akan melewati tahapan-tahapan ini. Yang pertama, ada masa remaja awal atau dini atau yang disebut sebagai early adolescence, yaitu usia 11 sampai dengan 13 tahun. Dengan ciri khas ingin bebas, lebih dekat dengan teman sebaya, mulai berpikir abstrak, dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Yang kedua, ada masa remaja pertengahan atau middle adolescence, yaitu usia 14 sampai dengan 16 tahun. Dengan ciri khas mencari identitas diri, timbul keinginan untuk berkencan, berhayal tentang seksual, dan mempunyai rasa cinta yang mendalam. Nah, yang terakhir ada masa remaja lanjut atau late adolescence, yaitu usia 17 sampai dengan 20 tahun. Dengan ciri khas mampu berpikir abstrak, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mampu mempunyai citra jasmani dirinya, dan dapat mewujudkan rasa cinta, juga pengungkapan kebebasan diri. Tahapan-tahapan ini tuh mengikuti pola yang konsisten untuk masing-masing individu. Walaupun setiap tahap mempunyai ciri tersendiri, tetapi tidak mempunyai batas yang jelas, karena proses tumbuh kembang berjalan secara kesinambungan. Pada masa remaja terdapat juga nih perubahan fisik. Perubahan fisik dalam masa remaja merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi. Karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk organ-organ reproduksi sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksinya. Perubahan yang terjadi, yang pertama munculnya tanda-tanda seks primer, seperti terjadi haid yang pertama pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. Yang kedua, munculnya tanda-tanda seks sekunder. Pada remaja laki-laki, contohnya seperti tumbuh jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, suara bertambah besar, tumbuh kumis di atas bibir, cambang, dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Pada remaja perempuan, contohnya seperti pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, dan juga payudara yang membesar. Secara umum, kebutuhan real menyangkut hak dasar remaja akan informasi terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi itu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan layanan yang ramah dan mudah diakses bagi remaja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan situasi keuangan mereka. Yang kedua, adanya dukungan terpenuhinya hak setiap remaja untuk menikmati seks dan ekspresi seksualitas mereka dalam cara-cara yang mereka pilih sendiri.
Yang ketiga, penyediaan informasi dan pemberian hak mendapatkan pendidikan mengenai reproduksi dan seksualitas. Informasi dan pendidikan yang diberikan ini harus mendorong terjadinya independensi dan keyakinan diri remaja dan memberikan pengetahuan agar mereka bisa membuat keputusan sendiri terkait reproduksi dan seksual mereka. Yang keempat, adanya jaminan kerahasiaan dalam relasi sosial dan seluruh aspek dari seksualitas mereka. Yang kelima, penyediaan informasi yang bisa diakses sesuai dengan perkembangan remaja. Yang keenam, setiap remaja yang aktif secara seksual atau tidak dan yang memiliki keragaman orientasi seksual bisa mendapatkan informasi agar mereka merasa nyaman dengan tubuh dan seksualitas mereka sendiri. Dan yang terakhir, setiap remaja mendapatkan persiapan untuk memiliki keterampilan melakukan negosiasi dalam relasi sosialnya, termasuk dalam masa pacaran dan dalam melakukan tindakan seks yang lebih aman. Pengertian kesehatan reproduksi yaitu kesehatan reproduksi menurut WHO atau World Health Organization adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Anatomi alat reproduksi laki-laki dan wanita. A. Alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita, alat yang terdiri dari bagian luar, dapat dilihat karena di permukaan tubuh, dan bagian dalam tidak terlihat karena di dalam panggul. Alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari 1. Bibir kemaluan atau labia mayora, 2. Bibir dalam kemaluan atau labia minora, 3. Kelentir atau klitoris, dan yang keempat ada vulva. Sedangkan alat reproduksi wanita bagian dalam terdiri atas 1. Vagina, 2. Leher rahim atau serviks, 3. Rahim atau uterus, 4. Saluran telur atau tuba Fallopi, 5. 2 buah indung telur atau ovarium. Dan B. Alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari penis dan kantung zakar, uretra, kelenjar prostat, dan saluran vas deferens. Tiga hal penting dalam kesehatan reproduksi, yaitu A. Sehat secara fisik. Yang pertama, tidak tertular penyakit. Kedua, tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ketiga, tidak menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, tidak menyakiti pasangan. B. Sehat secara psikis. Yang pertama, tidak ada gangguan psikis berupa kecemasan yang berhubungan dengan organ seksual dan fungsi reproduksi. Kedua, mempunyai nilai-nilai yang kuat dan tidak mudah terjebak dalam godaan. Ketiga, menguasai informasi tentang seksualitas. Dan yang keempat, percaya diri dan memiliki komitmen untuk hidup lebih baik. C. Sehat secara sosial, yaitu mampu mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai yang ada di sekitarnya berupa ajaran agama, budaya, dan sosial dalam membina relasi yang setara dan harmonis, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Perilaku seksual remaja adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk aktivitas ini berbagai macam. Yang pertama ada masturbasi atau onani.
Masturbasi atau onani adalah merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh remaja, yakni melakukan rangsangan seksual khususnya pada alat kelamin yang dilakukan sendiri dengan berbagai cara untuk tujuannya mencapai orgasme. Karena dorongan seksual yang mendesak sedangkan objek-objek seksual tidak ada. Secara medis memang belum ditemukan efek sampingnya, tetapi jika seseorang ketagihan sebaiknya dia merubah pandangannya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Yang kedua ada petting. Upaya membangkitkan dengan seksual antar jenis kelamin dengan cara menyentuh organ seksual tanpa melakukan tindakan intercourse. Yang ketiga yaitu ada oral sex. Oral sex melakukan rangsangan dengan mulut pada organ seks pasangannya. Jika melakukan oral sex itu laki-laki, sebutannya adalah cunilingus. Jika yang dilakukannya adalah perempuan, maka sebutannya fellatio. Lalu selanjutnya ada anal seks, adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam anus atau anal. Aktivitas seksual seperti ini tentu sangat berbahaya karena anus mengandung banyak bakteri penyakit. Yang selanjutnya adalah hubungan seksual yang disebut dengan bersetubuh. Yang benar menurut etika, moral, dan agama adalah jika dilakukan melalui sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa cinta. Dengan bersetubuh, dua orang akan menjadi satu secara fisik dan emosional. Inilah yang disebut dengan pemenuhan dorongan seksual dalam arti yang sebenarnya. Aktivitas seksual seperti ini tidak menimbulkan rasa takut terhadap penyakit menular, risiko kehamilan di luar nikah, ataupun berdosa. Nah, pada hubungan seksual yang pertama dialami oleh remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu waktu atau saat mengalami pubertas. Saat itu mereka tidak pernah memahami tentang apa yang dialami. 2. Kontrol sosial kurang tepat, yaitu terlalu ketat atau terlalu dilonggar. Frekuensi pertemuan dengan pacarnya. Mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan pertemuan yang makin sering tanpa kontrol. Lalu hubungan antar mereka makin romantis. Selanjutnya ada status ekonomi. Mereka yang berkecukupan dengan mudah melakukan pesiar ke tempat-tempat rawan yang memungkinkan adanya kesempatan melakukan hubungan seksual. Sebaiknya kelompok yang ekonomi lemah tetapi kebutuhan atau tuntutan mereka mencari kesempatan untuk memanfaatkan dorongan seksnya demi mendapatkan sesuatu. Aktivitas seksual menyimpang pada remaja. Yang pertama yaitu homoseksual. Faktor risiko yang paling kuat timbulnya penyimpangan ini adalah faktor keturunan. Homoseksual sebenarnya bukan tergolong penyakit pada umumnya, melainkan identitas seseorang. Lalu ada sodomi, yaitu hubungan seks yang dilakukan oleh para homo. Selanjutnya ada transseksual. Sebutan ini ditunjukkan untuk orang laki-laki atau perempuan yang tidak menginginkan jenis kelamin mereka untuk memperoleh kepuasan seksualnya. Kelamin ini sebenarnya sudah dapat dilihat pada usia anak-anak seperti kesukaannya pada boneka dan hal-hal yang lain berhubungan dengan kegiatan perempuan. Lalu transvestit merupakan istilah yang diberikan seorang lelaki heteroseksual yang menginginkan memakai pakaian perempuan. Selanjutnya exhibition. Penderita exhibition ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan penis secara sengaja kepada perempuan atau anak kecil yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Lalu fetishisme merupakan pemujaan yang ditunjukkan pada benda-benda mati atau bagian tubuh idolanya sampai mendapat kepuasan seksual. Selanjutnya ada pedofilia, merupakan kelainan seksual yang memperoleh kepuasan jika berhubungan seksual dengan sengaja anak kecil atau di bawah umur. Remaja juga memiliki hak-hak mendasar terkait kesehatan reproduksinya. Hak-hak itu juga harus terpenuhi sebagai kebutuhan dasar mereka. Hak-hak itu adalah yang ke-1, hak hidup. Yang kedua, hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Yang ketiga, hak atas kerahasiaan pribadi. Yang keempat, hak atas informasi dan pendidikan. Yang kelima, hak atas kebebasan berpikir. Yang keenam,
hak berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Yang ketujuh, hak terbebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Yang kedelapan, hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, hak memutuskan kapan punya anak dan ingin punya anak atau tidak. Yang kesepuluh, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Yang kesebelas, hak untuk memilih bentuk keluarga. Dan yang kedua belas, hak atas kebebasan dan keamanan. Masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Masalah-masalah tersebut antara lain, yang ke-1, perkosaan. Kejahatan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya remaja perempuan tetapi juga laki-laki, atau dengan istilah sodomi. Yang kedua, pre-seks. Biasanya seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Yang ketiga, kehamilan tidak diinginkan. Yang keempat, aborsi. Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Hal ini terjadi karena kondisi si remaja perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan tertekan secara psikologis. Yang kelima, perkawinan dan kehamilan dini. Domisi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak. Dan yang keenam adalah IMS atau infeksi menular seksual, atau PMS, penyakit menular seksual, dan HIV/AIDS. Ini semua adalah penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian ada upaya meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Pemerintahlah yang harus menjadi pelopornya, dibantu oleh semua kalangan. Berikut ini hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, mengikis kemiskinan. Kemiskinan inilah yang membuat banyak orang tua dan orang dewasa lainnya yang tega untuk melacurkan anak dan dirinya sendiri. Maka pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi. Hal ini bisa dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan media elektronik. Contohnya, radio, televisi, atau internet. Ketiga, memperbanyak akses pelayanan kesehatan dengan sarana konseling. Dalam langkah ini bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, rumah sakit, dan sekolah. 4. Meningkatkan partisipasi remaja dengan mengembangkan peer educator atau pendidik sebaya yang diharapkan membantu remaja membahas dan menangani permasalahannya, termasuk kesehatan reproduksi. Langkah ini juga akan membuat remaja merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan, sehingga turut bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi remaja. 5. Meninjau ulang segala peraturan yang membuka terjadinya reedukasi atas kesehatan reproduksi remaja, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan celah bagi terjadinya pernikahan dini. 6. Meminimalkan informasi tentang kebebasan seks. Dalam hal ini, media massa dan media hiburan berperan penting. 7. Menciptakan lingkungan keluarga yang kokoh, kondusif, mendukung, dan informatif, agar anak merasa nyaman untuk membahas masalah kesehatan reproduksinya. Lalu yang terakhir, bagaimana sih tips untuk merawat alat reproduksi yang benar? Yang ke-1, memakai celana dalam dari katun dan tidak ketat. Meski harganya lebih mahal dari bahan dasar nilon, celana dalam dari katun adalah yang paling baik, karena dapat menyerap keringat dan membuat sirkulasi udara di dalam organ reproduksi menjadi lancar. Bahan dasar dari satin ataupun nilon justru menyebabkan organ reproduksi menjadi panas dan lembab. Kedua, rajin mengganti celana dalam. Wanita yang mengalami keputihan dan wanita yang merasa bahwa organ reproduksinya mengeluarkan keringat yang berlebihan, sebaiknya rajin mengganti celana dalam. Keringat yang berlebihan bisa menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan bakteri di dalam organ reproduksi. Ketiga, mengeringkan organ reproduksi. Untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, sebaiknya sehabis melakukan buang air kecil dan buang air besar, mengeringkan organ reproduksinya menggunakan handuk kecil. Jangan menggunakan tisu.
karena pemakaian tisu itu tidak menyehatkan bagi organ reproduksi. Tisu juga belum tentu steril dan mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada organ reproduksi. 4. Hindari pemakaian pembersih kewanitaan setiap hari. Penggunaan pembersih kewanitaan tidak dianjurkan dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan flora atau bakteri abnormal yang terdapat di dalam organ reproduksi wanita. Flora normal ini berperan sebagai salah satu bentuk pertahanan, yang mana sangat dipengaruhi oleh pH organ reproduksi wanita. pH dalam organ reproduksi menjadi tidak seimbang, yang akan menyebabkan bakteri-bakteri abnormal tersebut menjadi mati sehingga organ reproduksi dapat terserang bakteri dari udara. Kelima, membasuh organ reproduksi dengan benar. Banyak orang yang salah dalam membasuh organ reproduksinya. Cara yang salah itu justru bisa menyebabkan berbagai macam gangguan masalah. Cara membasuh organ reproduksi yang benar itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Keenam, jangan menggaruk organ reproduksi. Saat jamur, kuman, dan bakteri berkembang biak di organ reproduksi, hal itu akan menyebabkan rasa gatal. Menggaruk organ reproduksi pun bisa menyebabkan iritasi. Jika iritasi organ reproduksi justru akan merasakan perih dan menyebabkan organ reproduksi menjadi luka. 7. Menjaga kebersihan organ reproduksi saat menstruasi. Wanita sebaiknya memperhatikan dengan benar kebersihan organ reproduksinya saat menstruasi. Rajinlah mengganti pembalut. Pembalut yang jarang diganti bisa menyebabkan iritasi, gatal, dan juga rasa panas. Rajin membersihkan badan, sebab saat menstruasi, kelenjar keringat akan memproduksi keringat yang banyak dibandingkan saat tidak menstruasi. Dianjurkan untuk mengganti pembalut 4-5 kali sehari, di saat darah haid yang keluar banyak. 8. Memilih pembalut yang aman. Saat membeli pembalut, pastikan keamanan barang yang kita beli dalam keadaan baik dan tertutup rapat. Pilih pembalut dari bahan sangat lembut dan lentur untuk mengurangi iritasi pada daerah kulit vagina. Periksa selalu tanggal kadaluarsa pemakaian pembalut.